Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangku Raja Batuta dengan NPM A1J025003. Di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali materi tentang pembelajaran sepanjang hayat. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat mengacu pada konsep bahwa pembelajaran tidak terbatas pada tahap tertentu dalam kehidupan seseorang. Terus, pembelajaran ialah proses refleksi terhadap pengalaman yang telah diperoleh, terus diterjemahkan pada teori dan konsep untuk menjadi panduan bagi pengalaman yang baru. Nah, salah satu ciri manusia yang menjadi pembelajar sepanjang hayat menurut Cropley ialah yang pertama, menyambut baik perubahan, yang kedua, bersemangat tinggi untuk belajar pada semua tingkat level, yang ketiga, sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. Pembelajaran seumur hidup mempunyai motivasi, yaitu selalu mencoba hal yang baru. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan yang wajar dan luas kepada setiap orang yang memiliki perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Lulusan program pendidikan sepanjang hayat mengakui bahwa memiliki dampak positif, yaitu dengan indikator kecil adanya perubahan ekonomi dan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Ide pendidikan sepanjang hayat atau Lifelong Education pertama kali dicetuskan oleh Komisi Internasional untuk Pembangunan ASD. Menurut Stephen, belajar dan mengajar adalah peristiwa yang wajar pada setiap manusia secara terus-menerus, dan pokok dalam pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir untuk instruksion, studi, learning setiap hidup mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Teori belajar sepanjang hayat distimulasi oleh pikiran-pikiran dari teori belajar manusia yang mengakui adanya the lifelong nature dalam suatu aktivitas belajar seseorang. Perlu diingat bahwa proses interaksi dan relasi berlangsung sepanjang hidup, yang artinya belajar adalah proses transformasi pengalaman secara historis. Konsep ini tidak lepas dari proses peradaban manusia. Dalam konteks ini, belajar sepanjang hayat mencangkup tujuan atau purposive dan belajar langsung atau directed learning. Yang ketiga, tahap proses belajar pendidikan sepanjang hayat. Tahapan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses belajar yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, ditandai dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Proses belajar dalam diri seseorang yang sedang belajar ada 6 tahapan. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perhatian pada pelajaran. Yang ketiga, menerima dan mengingat. Yang keempat, reproduksi. Yang keenam, generalisasi. Yang keenam, menerapkan apa yang telah diajarkan, juga umpan balik. Dan yang keempat, menjamin mutu program belajar sepanjang hayat. MED dari Sri Internasional mengembangkan 7 variabel mutu pendidikan, antara lain pelajar dilibatkan dalam tugas-tugas identik dan multidisiplin, penilaian atas performansi of real task, pembelajar berpartisipasi secara aktif, bekerja secara kolaboratif, dikelompokkan secara heterogen, instruktur, dan belajar melalui eksplorasi. Dan yang kelima, implementasi konsep belajar sepanjang hayat. Maksudnya, mereka tidak membutuhkan orang lain sebagai pemimpin khusus atau pembimbing khusus, melainkan mereka mencari sendiri apa yang mereka butuhkan pada dirinya. Dan yang terakhir, Tripusat Pendidikan Pembelajaran Sepanjang Hayat mengacu pada pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama, informal, yaitu di dalam keluarga, fungsinya sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, formal, yaitu sekolah, berfungsi untuk melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca dan juga menulis. Dan yang ketiga, non-formal, yaitu kepada masyarakat,
yaitu berfungsi sebagai pusat pendidikan yang bertanggung jawab pada taraf perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Sekian penjelasan atau mengulas ulang kembali dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.